Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Maksus Alawi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran materi tajwid, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hukum nun mati atau tanwin berupa bacaan idgham bila gunnah. Sebagai ciri-cirinya, idgham bila gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah itu sendiri, yaitu lam dan ro. Kalau kemarin idgham bi gunnah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan wawu. Kalau idgham bila gunnah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Jadi idgham bila gunnah hurufnya ada 2. Marilah kita lihat contoh bacaan idgham bila gunnah di bawah ini. Yang pertama yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Lam dan ro. Yang pertama ketika ada tanwin bertemu dengan lam, ya. Tanwin bertemu dengan lam. Marilah kita lihat contohnya, yaitu dalam kalimat fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kenapa disebut bacaan idgham bila gunnah? Karena di situ ada dumatain atau tanwin bertemu dengan lam. Dumatain bertemu dengan lam. Contoh yang kedua yaitu ketika dalam kalimat rahmatal lil alamin. Kenapa disebut bacaan idgham bila gunnah? Karena di situ ada fathatain atau tanwin bertemu dengan lam. Gitu ya. Rahmatal lil alamin. Contoh yang kedua ketika ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu ro. Marilah kita lihat dalam kalimat fi 'aisyatir radiyah. Dalam penulisannya fi 'aisyatin radiyah. Kenapa disebut bacaan idgham bila gunnah? Karena di situ ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan ro. Contoh selanjutnya yaitu dalam kalimat raufur rahim. Raufur rahim. Dalam kalimat raufur rahim, kenapa disebut bacaan idgham bila gunnah? Karena di situ ada tanwin bertemu dengan ro. Begitulah kira-kira contoh bacaan idgham bila gunnah ketika ada tanwin bertemu dengan lam dan ro. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bila gunnah ketika ada nun mati bertemu dengan lam dan ro, ya. Lam dan ro. Marilah kita lihat contohnya dalam kalimat la illam yantahi. La illam yantahi. Kenapa disebut bacaan idgham bila gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Nun sukun bertemu dengan lam. Maka cara membacanya la illam yantahi. Contoh yang kedua, min ladunhu. Dalam kalimat min ladunhu, kenapa disebut bacaan idgham bila gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Jadi suara nun dalam membacanya masuk ke huruf lam. Jadi cara membacanya min ladunhu. Min ladunhu. Contoh yang kedua yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan ro. Marilah kita lihat dalam kalimat mir rusulihi. Dalam penulisannya min rusulihi. Karena ini bacaan idgham bila gunnah, maka suara nun masuk ke dalam huruf ro. Jadi cara membacanya mir rusulihi. Mir rusulihi. Contoh yang kedua yaitu dalam kalimat mir rabbihim.
mir rabbihim. Ketika ada kalimat mir rabbihim, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu ro, maka bacaannya harus disebut bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya mir rabbihim, mir rabbihim. Demikianlah contoh-contoh bacaan idgham bila gunnah. Kemudian nanti akan saya lanjut dengan bacaan iqlab. Barangkali ada teman-teman yang masih kurang paham atau ingin bertanya, silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan segera saya respon. Sekian penjelasan materi tajwid pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.